Bahkan pada kesempatan ini tema kita adalah sumber daya manusia dalam kelembagaan Islam. Jadi sumber daya manusia mencakup secara umum, baik itu di lembaga Islam maupun bukan dari lembaga Islam maupun lembaga umum. Maka prinsip-prinsip dasar dari sumber daya manusia tentu itu yang sangat penting. Nah, sumber daya manusia merupakan sumber daya organisasi ya. Jadi kalau ada organisasi atau lembaga yang sumber daya manusianya kurang, maka juga tidak maksimal dalam pengelolaan kelembagaan. Nah, begitu juga dalam lembaga Islam ya, perusahaan, bisnis, ya, lembaga-lembaga sosial, lembaga politik. Nah, semuanya itu untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam organisasi, maka sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Nah, peran manusia begitu penting baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang untuk hadirnya nilai lebih ya dari suatu perusahaan. Jadi biasanya kalau satu kelembagaan atau kalau suatu perusahaan misalnya itu biasa menyewa konsultan atau menyewa orang-orang yang profesional untuk mendidik, untuk melatih dan macam-macamnya, itu semua untuk peningkatan sumber daya manusia ya. Sama dengan kelembagaan Islam, tentu ada pengembangan sumber daya manusia di dalamnya. Nah, kemudian sumber daya manusia yang ada dalam lembaga itu juga harus dilihat secara cermat oleh pemimpinnya atau manajernya ya, atau bosnya. Pemimpin yang hebat yaitu mampu memberikan kesempatan terhadap berbagai sumber daya yang ada ya, termasuk sumber daya manusia yang ada dalam kelembagaan itu, supaya bisa lebih berkembang atau bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, manajer yang hebat mampu melihat sumber daya manusia sebagai aset dan mampu memberdayakannya. Jadi misalnya pendidikan itu sebagai aset, bukan beban ya. Kalau tokoh nasional seperti misalnya Anies Baswedan itu sering mengatakan bahwa investasi pendidikan dalam keindonesiaan kita itu bukan sesuatu beban ya. Bukan juga dianggap sebagai hal yang meresahkan atau yang memberatkan, tapi justru investasi pada pendidikan atau investasi pada kecerdasan manusia atau intelektual manusia itu sebenarnya adalah proyek jangka panjang ya, atau investasi yang jangka panjang yang bisa kita nikmati hasilnya dengan beberapa tahun ke depan ya, atau bisa dengan puluhan tahun ke depan. Nah, begitu juga dalam kelembagaan, peningkatan sumber daya manusianya itu dalam waktu jangka panjang kita bisa meraih hasilnya itu, karena disebut sebagai aset. Sama dengan manusia, kalau manusia pada saat ini memiliki aset ya, dari segi finansial itu kan bisa saja hilang, bisa saja bangkrut, bisa saja habis. Tapi ketika manusia memiliki sumber daya manusia dari segi pengetahuan ya, skillnya bagus, kemudian pengetahuannya matang, luas, dimanapun berada, maka dia berpotensi untuk hidup ya, berpotensi untuk berkembang ya. Beda dengan orang yang diwarisi harta saja ya, investasinya pada harta itu bisa saja hilang dengan sekejap ya, entah itu ada kecelakaan atau ada musibah dan macam-macamnya. Tapi kalau orang berinvestasi pada intelektual, pada pengetahuan ya, maka jangka panjang akan terus dipakai ya, sampai tua pun terus berguna, bermanfaat. Maka Jack Ma misalnya, salah satu pebisnis ulung di dunia ini, apalagi di bagian Asia, itu selalu menomorsatukan pesannya bahwa investasilah pada pengetahuan, investasilah kepada sumber daya manusia. Itu yang sangat diperlukan. Nah, negara kita juga, keindonesiaan kita pasca kemerdekaan itu investasi pada sumber daya manusia yang kurang. Kita melihat bahwa setelah lengsernya Presiden Soekarno, Presiden Soeharto kemudian menggantikan, itu tidak berinvestasi pada pengetahuan secara maksimal, tapi lebih berinvestasi kepada pembangunan. Maka disebutlah sebagai bapak pembangunan. Nah, kita melihat apa hasilnya setelah pembangunan itu. Peninggalan Soeharto sudah banyak yang luluh lantas, sudah banyak direnovasi, sudah banyak yang hilang. Dana yang begitu banyak
sudah habis itu dengan puluhan tahun yang berlalu. Nah, tapi sumber daya manusia di Indonesia yang kurang. Kita kalau menurut penelitian dari berbagai sumber ya, baik itu dari negara sendiri apalagi dari negara-negara luar, ya sumber daya manusia kita termasuk rendah ya di Indonesia. Karena memang investasi pemerintah terhadap sumber daya manusia itu kurang. 10 tahun terakhir juga begitu. 10 tahun terakhir kita disuguhi jalan tol, jalan kereta cepat dan macam-macamnya tanpa sumber daya manusia yang memadai ya, yang diprioritaskan. Nah, maka lihatlah hasilnya apa yang terjadi hari ini di negara kita ya. Kita tetap dibawa dari sumber daya manusianya, juga bagian literasinya juga kurang dan macam-macam. Karena memang kita tidak menginvestasikan sejak awal atau puluhan tahun yang lalu tidak diinvestasikan kepada sumber daya manusia. Nah itu yang perlu dalam setiap lembaga, sumber daya manusia itu sangat dibutuhkan. Nah kita menunggu satu pemimpin yang kedepannya bisa mengedepankan sumber daya manusia. Kita melihat begitu banyak negara-negara maju di dunia ini yang menunjukkan bahwa ketika berinvestasi kepada sumber daya manusia maka jangka waktu yang tidak terlalu panjang akan menuai hasilnya ya. Itu seperti misalnya Jepang ya, Singapura, ataukah negara-negara di Eropa ya, seperti Jerman ya, termasuk ya Amerika. Itu banyak berinvestasi pada sumber daya manusia ya. Maka lihatlah hasilnya. Cina juga termasuk ya, belakangan juga Cina banyak juga berinvestasi pada sumber daya manusia. Maka kita bisa melihat mereka yang menguasai kompetisi di dunia ini, dan negara-negara seperti itu yang mengedepankan sumber-sumber daya manusianya. Nah, kalau saat ini kebijakan pemerintah bukan lagi sumber daya manusianya ya, tapi lebih kepada sumber daya perutnya gitu ya, dengan makanan bergizi misalnya, makanan gratis. Itu kan lebih kepada mengajarkan generasi itu untuk hanya mementingkan perut, mementingkan makanan, tidak berinvestasi kepada intelektual, kepada pengetahuan. Ya, itu yang mestinya kan digratiskan buku-buku pelajaran itu kan, digratiskan pengembangan pengetahuan, pengembangan skill itu terus yang harus dilatih. Maka ketika itu dibudayakan terus-menerus oleh pemerintah ya, menyatu ya seluruh dari Sabang sampai ujung sana ya, sampai ujung timur. Saya yakin suatu waktu Indonesia lebih maju dari negara-negara lain. Tapi kan lagi-lagi saat ini setelah pergantian dari Bapak Pembangunan Soeharto masuk ke era Habibie ya, masih lumayan lah yang pengetahuan, masuk ke SBY. Tapi setelah itu pembangunan ya, kembali lagi ke pembangunan ya. Era Presiden Joko Widodo, sekarang dilanjut oleh Presiden Prabowo, juga kebijakannya kebijakan terutama di bidang pendidikan ya, yang lebih menjadi perbincangan sehari-hari kan sekarang makanan itu. Ya saya membayangkan pendidikan perbincangan sehari-hari itu adalah literasi, buku, penelitian gitu. Ya. Sekarang orang-orang di kampung aja itu membicarakan tentang makanan. Mengapa? Karena itu yang menjadi kebijakan dalam dunia pendidikan. Nah, coba sekali-sekali diberikan lompatan-lompatan yang cukup besar di Indonesia ini ya. Jadi pendidikan itu dari setiap hari yang diperbincangkan adalah bagaimana pengembangan pengetahuan, skillnya anak-anak itu kan, membacanya, persiapan untuk generasi emas masa depan itu. Nah, sekarang yang dibicarakan di masyarakat pedesaan pun yang nggak pernah sekolah pun membicarakan tentang makanan. Jadi apa bedanya orang yang menempuh dunia pendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan ya? Orang yang tidak sekolah, orang yang tidak kuliah itu. Yang dibicarakan cuma makanan saja. Ya, makanannya bergizi atau tidak, berapa banyak yang digelapkan itu kan. Ya, cuma itu dibicarakan. Jarang kita membicarakan buku-buku apa yang perlu dipelajari hari ini untuk menyongsong generasi emas 2045 misalnya. Literasi apa, penelitian apa yang harus dikembangkan. Itu yang mestinya digelontorkan dana sebanyak-banyaknya untuk investasi jangka panjang sumber daya manusia. Nah, ini yang pernah dilakukan oleh B.J. Habibie, tapi kan dihalangi jalannya ya. Kemudian Anies Baswedan juga mencita-citakan itu, tapi juga dihalangi jalannya. Ini yang menjadi kecelakaan sejarah ya dalam kebangsaan kita. Sumber daya manusia tidak begitu diunggulkan ya, tidak begitu diprioritaskan dalam perjalanan keindonesiaan kita. Nah,
Melalui dengan lembaga-lembaga yang akan ditempati esok-esok itu mesti diubah ya. Apalagi menjadi manajer, menjadi pemimpin, maka prioritaskanlah sumber daya manusia itu ya. Misalnya lembaga Islam, lembaga pendidikan Islam ya, lembaga apapun, maka itu perlu dikembangkan sumber daya manusianya. Kemudian memadukan berbagai skill, keterampilan karyawan atau anggota ya, menjadikan suatu lembaga menjadi maju, dinamis dan diperhitungkan. Untuk menjadi lembaga yang diperhitungkan, maka harus ada kombinasi antara skillnya para anggota atau para karyawan dengan kemampuan-kemampuan dari karyawan lain, kemudian dikembangkan ya, terus diasah sehingga itu bisa menciptakan sesuatu yang baru, dinamis, kemudian diperhitungkan. Karena satu lembaga bisa diperhitungkan ketika lembaga itu lebih bisa maju ya, berkembang, kemudian mensejahterakan para anggotanya, itu bagus. Oke. Cara memberdayakan sumber daya manusia supaya menjadi sumber keunggulan bersaing yaitu melalui peningkatan modal manusia untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman yang selalu berkembang. Ya memang harus menghabiskan atau menggelontorkan dana habis-habisan ya untuk investasi jangka panjang, yaitu sumber daya manusia. Oke, itu yang perlu dikerjakan ya oleh terutama pemegang kebijakan publik. Memang belum begitu kelihatan ya. Sama di organisasi-organisasi terkecil, misalnya di organisasi mahasiswa atau organisasi mahasiswa, yang perlu dikembangkan adalah sumber daya manusianya gitu. Harus dikedepankan ya, bukan dari segi politiknya ya. Kalau ingin melihat perkembangan yang lebih maksimal. Nah, ada dua fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama fungsi-fungsi manajerial dan yang kedua fungsi operasional. Nah, kalau manajerialnya fungsinya seperti misalnya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Itu fungsi-fungsi manajerialnya tentang perencanaan. Kemudian ada yang kedua fungsi operasional. Fungsi operasionalnya itu seperti misalnya pengadaan, yaitu pengadaan terhadap tenaga kerja baru atau rekrutmen. Jadi calon-calon yang direkrut itu yang memiliki kualifikasi ya, atau sumber daya yang maksimal atau yang bagus itu. Sama di organisasi mahasiswa, kalau karena yang direkrut itu yang pintar-pintar tuh, yang yang sudah jadi kalau bisa ya, yang calon-calon pemimpin gitu. Itu yang jangan sembarangan direkrut gitu. Meskipun memang itu perlu ya, karena nanti di dalam kita mengembangkan, tapi kan alangkah baiknya kalau orang yang sudah jadi, orang yang sudah pintar ya, skillnya bagus, itu kemudian masuk bergabung di dalam organisasi yang kita pimpin. Nah, itu perlu. Jadi kita pengurus itu tidak terlalu kerja keras untuk mengembangkan sumber dayanya ya. Tapi kalau sudah dari awal sudah sudah tidak bisa ya, sudah bisa membaca, sudah bosan berorganisasi, itu kemudian direkrut, itu nanti pengurusnya sendiri yang kewalahan. Nah, tentu ada kriteria-kriteria calon-calon anggota, ataukah kalau di perusahaan ataukah misalnya di lembaga calon-calon karyawan. Jadi ada kualifikasi tertentu. Nah, itu memang diperlukan. Yang itu namanya fungsi operasional ya. Sumber daya manusia itu mengadakan pengadaannya itu dengan tenaga kerja yang baru atau rekrutmen yang berkualitas. Nah, kemudian pengembangan dilakukan ya. Kalaupun sudah ada rekrutmen, sudah ada anggota, sudah ada karyawan, maka harus dikembangkan. Jangan itu terus. Di lembaga sekolah juga begitu. Gurunya tidak ada perubahan pengajarannya dari 10 tahun yang lalu sampai tahun ini, itu terus berulang ya. Nah, tidak ada pengembangan, padahal teknologi sudah berkembang ya, ilmu pengetahuan sedang berkembang, isu-isu telah berkembang, tapi cara berpikir seorang guru masih terus ya, berulang. Tidak ada peningkatan. Nah, ini yang perlu sumber daya manusianya dikembangkan melalui dengan pelatihan. Ya, suruh ikut pelatihan. Ya. Makanya sekarang ada sertifikasi guru, ada sertifikasi dosen, kan tujuannya untuk itu. Ya, sekarang malah yang banyak setelah sertifikasi uangnya banyak, malah menikah lagi. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya. Kan di mana itu Jawa Timur ya, waktu gubernurnya Khafifah itu, menurut hasil datanya ya, hasil penelitiannya yang banyak
menikah lagi itu dari kalangan-kalangan yang guru yang sudah mendapatkan gaji sertifikasi. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, padahal tujuan sertifikasi itu untuk peningkatan guru-guru, peningkatan sumber daya manusianya supaya siswanya meningkat. Nah, sekarang di Indonesia beda. Ya, setelah diberikan gaji sertifikasi yang cukup memadai, istrinya ditambah, gitu ya. Nah, ataukah yang terbaru lagi, setelah istrinya diangkat jadi guru dan dosen P3K, minta cerai sama suaminya itu. Kan data yang terbaru yang lebih banyak menggugat itu perceraian perempuan tuh. Nah, karena setelah terutama diangkat menjadi pegawai. Nah, ada apa dia? Nanti kan rapuh sekali ya kehidupan rumah tangga, hanya persoalan ekonomi, kemudian ditinggalkan mungkin dari segi status juga. Akhirnya berantakan. Itulah Indonesia yang hari ini ya, yang agak-agak mencemaskan dari berbagai arah. Oke, bukan cuma sumber daya manusia yang mencemaskan, tapi juga keharmonisan ya, dalam rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan jabatan, kedudukan itu juga mempengaruhi. Jadi laki-laki harus mempersiapkan diri jauh lebih hebat ya, karena perempuan juga sekarang itu mulai hebat-hebat semua ya. Itu sekarang itu yang hati-hati ya, maksudnya mempersiapkan diri dari segi finansial bagus, dari segi pemikiran bagus ya, dari segi sumber daya manusia, skill bagus itu harus. Kalau tidak ya siap-siap ada pertengkaran di kemudian hari, karena datanya sekarang sudah ada menunjukkan, dan makin berkembang nanti di kemudian hari. Itu pasti makin berkembang. Mengapa? Karena begitu banyak perempuan sekarang yang sudah mengisi ruang-ruang yang publik. Ruang-ruang publik bukan lagi segi domestik, bukan lagi urusan dapur yang dikerjakan, tapi sudah banyak bekerja di mana saja. Bahkan banyak yang perusahaan-perusahaan yang merekrut perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki. Nah, itu yang menjadi persoalannya. Sudah ada perubahan situasi hari ini. Itu yang menjadi data yang cukup penting ya. Oke. Nah, yang ketiga ada namanya kompensasi upah dari tenaga kerja yang telah berkontribusi diatur oleh manajemen sumber daya manusia pada fungsi operasional ini. Misalnya ada upah tambahan dari tenaga kerja yang telah berkontribusi, itu harus diperhatikan. Oke, kemudian fungsi operasional yang lainnya, misalnya pengintegrasian ya, integrasi itu yang keempat. Semua orang berbeda, baik sikap, tindakan, perilaku, pandangan dan pendapatnya. Itu sudah dipahami oleh seorang manajer atau seorang pemimpin. Perbedaan ini seringkali menimbulkan disintegrasi sehingga menimbulkan konflik ya, artinya tidak harmonis, tidak menyatu gitu. Dari perbedaan sikap, ada yang cepat baper misalnya ya, dinasihatin sedikit baper, mogok kerja dan macam-macamnya. Itu setiap orang beda-beda ya. Psikologis seorang juga beda-beda. Nah, seorang pemimpin yang hebat itu mampu melihat celah-celah itu. Justru perbedaan-perbedaan itu dijadikan sebagai suatu kekuatan. Nah, itu masuknya di analisis problem solving, analisis konflik dan macam-macamnya. Nah, kita harus pahami bahwa semua orang berbeda, baik sikap, tindakan, perilaku, pandangan dan pendapat. Perbedaan ini yang biasa menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu diperlukan proses integrasi atau penyatuan. Harus ada kombinasi. Nah, jadi sepintar-pintarnya seorang manajer, seorang bos atau seorang direktur untuk memberikan integrasi, penyatuan dari berbagai anggota, berbagai karyawan. Nah, menyatukan pandangan, tindakan dan visi misi lembaga, apalagi lembaga Islam itu jangan pernah tercoreng kelembagaan Islam itu, karena kalau satu anggota lembaga yang mencederai, maka lembaga juga ikut itu. Ya. Kementerian-kementerian misalnya Kementerian Agama terutama ya, satu yang berbuat masalah, Islam yang menjadi garansinya, gak jadi gadenya ya. Kalau tokoh-tokoh Islamnya sendiri yang bermasalah ya, kemudian para dai juga selalu menyampaikan kebenaran ya, pentingnya Islam, kemudian Islam mengatur ini mengatur itu, tapi kalau pemimpin Islamnya yang rusak, maka susah juga untuk mendakwai orang ya, susah juga untuk mengajak orang untuk bergabung dalam Islam atau yakin terhadap agamanya sendiri. Mengapa? Karena apa yang mestinya pemimpin tertinggi di negeri ini tentang Islam itu sendiri mestinya memberikan contoh yang terbaik, tapi justru banyak yang bermasalah ya. Ya, menjadi isu yang sekarang kan misalnya Kementerian Agama yang sebelumnya ya, di era sebelumnya
masih belum selesai urusan korupsi dana jemaah haji. Itu kan membawa lembaga Islam itu. Lagi-lagi Islam yang menjadi masalah karena dibawa naungan Kementerian Agama. Kementerian Agama yang Menteri Agamanya dari orang Islam ya. Bahkan yang mengatasnamakan dari pondok pesantren misalnya ya. Atau alumni pondok pesantren itu yang membahayakan. Itu kok hasilnya begitu. Lembaga oknum sebelumnya juga begitu ya. Di masa Surya Dharma Ali ya, jadi Menteri Agama kan Al-Quran yang dikorupsi malah ya. Itu juga parah juga itu ya. Saya nggak tahu nanti hukumannya di akhirat itu gimana ya. Demikian. Karena mengapa dana-dana pencetakan Al-Quran itu dihabisin ya, dikorupsi juga. Itu juga dari Menteri Agama sebelumnya. Nah lembaga-lembaga seperti ini yang mestinya menjadi pemimpin, menjadi penggerak ya dari satu perubahan dari Islam itu sendiri menjadi susah. Karena mengapa? Nama baik tentang Islam itu tercoreng ya dari kelembagaan Islam. Maka kita harus pisahkan antara lembaga Islam atau agama Islam dengan ajaran Islam tuh. Kalau ajaran Islam itulah ajaran yang terbaik, tapi menjadi agama itu menjadi risiko. Agama itu udah macam-macam kan, karena ada penganutnya, ada oknumnya, bermacam-macam ya. Jadi Islam itu ada dua macam, Islam sebagai ajaran dan Islam sebagai agama. Kalau Islam sebagai agama itu terlembaga. Kalau lembaganya yang memimpin lembaga itu keliru, bisa mencederai status agama Islam. Tapi kalau ajaran Islam itu ya sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi atau hadis Nabi, itulah yang idealnya ya. Itu namanya ajaran. Ajarannya itu selalu suci, selalu bagus. Tapi kalau sudah menjadi agama, menjadi lembaga, komunitas, nah itu bisa berpotensi disalahgunakan. Kemudian yang kelima, pemeliharaan atau perawatan. Untuk mempertahankan kondisi sumber daya manusia yang telah ada, diperlukan pemeliharaan. Ya, pemeliharaan sumber daya manusia dilakukan dengan menjaga dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan ya, training, motivasi sangat penting bagi karyawan supaya tetap semangat dalam bekerja. Jadi terus dirawat ya, dipelihara sumber daya manusia itu dengan cara selalu dikembangkan, ditumbuhkan ya, dilatih terus menerus. Ya, sesuai dengan perkembangan kekinian itu yang menjadi perlu dilakukan dalam peningkatan sumber daya manusia. Baik ya, itu yang menjadi tambahan untuk hari ini mengenai sumber daya manusia dalam kelembagaan.